Halo guys, welcome to my channel. Jumpa lagi dengan saya Abdul Aziz Hasan di channel Abdul Aziz Hasan. Nah, teman-teman, rasanya sudah sangat-sangat lama saya tidak menyapa teman-teman sekalian pecinta bahasa Jepang di channel ini karena banyak sekali kesibukan-kesibukan yang membuat saya harus fokus di kesibukan itu dan sedikit meninggalkan di channel ini. Tapi teman-teman, saya merasa sangat-sangat kangen di channel ini dan menyapa teman-teman subscriber. Nah, teman-teman, di pagi hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kegiatan-kegiatan proses pembelajaran di LPK yang baru kami rintis. Ya, seputar apa aja dan bagaimana aja pembelajarannya. Tonton terus video di channel Abdul Aziz Hasan. Nah, teman-teman, untuk mengupdate informasi seputar channel Abdul Aziz Hasan, jangan lupa subscribe serta aktifkan tanda lonceng di channel Abdul Aziz Hasan. Kemudian jika teman-teman suka video ini, jangan lupa like. Terima kasih. Persiapan. Masih Kita bahas pimpin. Baik. Minasan. Hai. Baik. Ohayou gozaimasu. 勉強する前にお祈りしますよ。そうしましょう。はじめ。終わりました。座ってください。Pos. Oke, untuk hari ini kita sudah sampai di pelajaran 6. 6. Ya. Di pelajaran 6 pembelajaran kemarin untuk kosakata gimana? Aman? Bisa. Masih ada yang masih bingung? Penghafal kosakata hari apa? Hari Jumat? Baik. Masih ada? Syarat kosakata 5 4 3 2 1 itu sudah tidak ada masalah. Ya, kita melangkah di kosakata 6. Kalau perlu besok pun masuk di kosakata 7 langsung kosakatanya. Ya, kalau perlu. Cuma saya sarankan di kosakata 6 kalian pindah ke halaman terakhir untuk referensi kata kerja berbanyak tuh. Ya, aimas, kemudian asobimas, aremas, arimas, arimas, arukimas, imas. Itu perbanyak dihafal di sana karena kunci komunikasi kalian ada di kata kerja. Ya. Kebanyakan kosakata untuk kegiatan sehari-hari itu banyak di kata kerja, meskipun untuk memperbanyak referensi kosakata itu memperbanyak kalimat yang akan kalian sampaikan di percakapan sehari-hari itu juga banyak dari kata benda, kemudian kata-kata sifat. Tapi kata benda, kata sifat itu istilahnya bisa menyelesaikan berdasarkan apa yang kalian lihat kan. Kalau misalnya ruang lingkup sekolah di sini atau ruang lingkup di sini, ya paling kalian lihat ya paling setiap hari papan tulis, siapa segala macam, masuk ke dapur dapat lihat panci. Nah, itu saja dihafal sehari-hari. Nah, itu adalah cara menghafal untuk kata benda ya. Terus kata kerja, kalian ambil referensi dari sini. Ya, apapun yang kalian lakukan setiap hari, minimal 24 jam kosakata yang kalian lalui setiap hari itu kalian udah hafal. Itu udah sangat-sangat lumayan. Misalnya waktu bangun tidur, ya bangun tidurnya aja udah oke mas, ya ngomong terus bangun tidur lihat apa gitu, misalnya lihat pohon apa, pohon pak ada sekap, ya terus lihat pohon, kemudian masuk ke dapur mau minum air apa, misu, kemudian minum air apa, misu nah seperti itu aja nih, berkembang terus kosakatanya.
setiap apa yang kalian lakukan minimal kamu tahu bahasa Jepangnya 24 jam. Nah, setelah itu baru kalian kembangkan keluar. Gitu loh. Dalam dunia sehari-hari juga di Jepang juga nanti akan seperti itu. Yang kalian lihat, yang kalian ngobrolkan ya tentu yang kalian jalani setiap hari. Ya, itu segera pembukaan untuk hari ini. Ya, lanjut. Tamago. Ya, tamago itu telur. Niku. Jadi niku itu adalah daging. Jadi kalau misalnya sapi Niku. Kemudian kalau daging babi buta niku. Itu misalnya daging ayam Toriniku. Seperti itu ya. Nanti Sakana itu ikan. Daging ikan. Kemudian sakana juga itu banyak jenis-jenisnya. Jepang sama dengan di Indonesia ada ikan tongkol, ikan tuna, ya ikan cakalang. Sekarang ada ikan bolu. Ya, itu jenis-jenis ikan juga. Ikan lures sih. Nggak tahu ikan lure. Ikan lure itu kayak gimana ya kalau di Jepang ya? Jarang dapat di sana. Meskipun sama juga saya nggak tahu. Oh ini ikan lure nggak sama nggak di Jepang, di Indonesia nggak tahu saya. Ya. Ikan teri. Nggak yakin saya ikan itu yang dimaksud ikan teri kalau di Jepang. Ya. Padahal banyak yang naik yang kayak gitu seperti itu. Terus yasai itu sayur. Kudamono. Buah. Kudamono itu banyak jenisnya. Ya, apel apa? Apel itu Ringo. Terus kalau jeruk Mika. Kalau apa namanya? Semangka Suika. Ya, itu banyak jenisnya. Nanti di referensi kan ada. Terus mizu. Itu ada air. Bukan air. Wae. Ya. Apa sih? Saya kira aja ini. Kemudian ocha. Jepang. Jepang. Nah, tahu nggak yang mana ocha tuh? Hijau. Ya. Ocha yang dimaksud di sini itu cara pembuatan ocha itu di Jepang. Jadi daun tehnya yang masih muda itu digiling dulu, langsung diperas. Jadi hijau-hijaunya itu diminum. Itu adalah minuman para kaisar Jepang. Tidak ada gula. Minum teh saja di sana nggak pakai gula. Minum kopi aja nggak pakai gula. Ya, tapi airnya hambar. Kita di sini senang yang pahit-pahit kayak gula ini, kayak kopi yang kayak gini nih. Manis itu. Yang buat siapa? Apa? Nanti dia apa? Diabetes. Begitu. Ya dia orang manis minum manis. Ya. Ocha jadi itu ocha. Ya paling kita kalau dibilang teh hijau di sini ya paling teh green tea yang
masih ambar-ambar kayak gitu ya, yang kayak seduhan-seduhan warna hijau, nanti paling di situ kita maksud ya. Tapi juga ada yang kayak gitu, caknya ada cak ya. Kalau cak dimaksud di sini yang kekaisaran itu yang tumbuk cuma plus, kalau aku kental-kental gimana gitu. Kalau kita yang tidak biasa mau langsung diturunin juga ya, tapi itu minuman kehormatan gitu. Nah, kocak. Kalau kocaknya itu baru ya biasa. Mau yang teh hijau. Ya. Gitu. Teh biasa juga ya itu kocak. Sana ada Indonesia sih. Mana? Wangi. Ada dari wangi. Sini poci. Teh poci. Teh poci apa tuh poci? Enggak ada. Di sini baru saya dengar teh poci itu sebenarnya. Ada di banyak rasanya vanila. Nah, itu kan cuma variasi doang. Teh apa? Nah, Yunyo atau miruku itu atau ada susu sapi Yunyo atau miruku ya. Jadi yang kalian minum itu yang susu tawar kayak gitu, itu yang disebut dengan jus. Kemudian bir. Orang Jepang kalau biasa minum bir itu jadi biasa, kalau orang memang suka bir dia jadiin minuman tuh pada saat makan bir. Jadi kita minum dengan air putih, mereka minum dengan bir. Jadi orang di sini. Iya. Osake. Jadi osake itu adalah minuman keras. Kira sakit sensei sakit. Hah? Sakit. Sake ya namanya sake, tapi kalau dia nggak tahu, dia mereka di situ ada, kalau dia bahasa yang menggunakan o awalannya, tambahan dari kata dasar itu biasanya penghormatan. Kenapa sake ini dijadikan o? Karena biasa dijadikan dijadikan sebagai bahan untuk ritual, upacara leluhur gitu kan orang-orang situ. Jadi biasanya pasang sake di situ. Entahlah, mungkin anggapan mereka bahwa itu adalah bagian dari kesukaan dari leluhurnya dia gitu. Tapi kalau kayak kita sensei biskuit bilang saja sakit. Ya bisa, tidak ada masalah untuk kayak gitu kan. Tapi kan kita anukan aja, nyesuaikan aja dengan keadaan. Ya. Terus tabako itu dari kata tembakau. Tabako ya rokok gitu ya. Tabako. Terus tegami itu adalah surat ya. Jono tegami Surat itu Pak. ya, surat pacar. Repoto itu adalah laporan. Kemudian sashing itu adalah foto. Video itu adalah video. Mise itu adalah toko apa nanti kan kalian akan lihat mise. Jadi mungkin toko-toko masuk di suatu. Bedanya uriba dengan mise apa kira-kira? Kalau sensei banyak di situ satu tempat nih. Misalkan pada jam. Uriba itu dalam suatu department store. Nah, misalnya ada penjualan ini, penjualan ini, itu namanya uriba. Mall, department store. Nah, kalau dia mise itu adalah toko-toko yang misalnya di pinggir jalan tuh. Oh masuk, oh ini toko makanan. Misalnya toko mainan, buku namanya, berarti mise. Moca home gitu, itu mise seperti itu. Ya satu gedung sendiri lah, itu tapi jenisnya jualannya itu gitu, itu namanya mise. Bisa paham.
Bisa ya? Alat tulis. Bisa deh. Lanjut. Oke. Hai. Kita coba masuk di pelajaran halaman 44. Tata bahasa. Keterangan tata bahasa untuk bab 6. Oke. Nah, sekarang untuk di pembahasan bab 6 itu kita sudah melangkah jauh di kata kerja ya. Nah, ini udah mulai kita masuk di kata kerja transitif. Di sini transitif itu maksudnya yang mana dimaksud dengan kata kerja transitif? Kata kerja transitif itu adalah kata kerja yang membutuhkan kata benda atau membutuhkan objek, ya, yang membutuhkan objek untuk memperjelas artinya. Misalnya makan itu bisa berdiri sendiri, tapi dalam satu sisi untuk memperjelas bisa ditambahkan. Contohnya apa? Nasi, ya, sudah mono. Nah, itu berarti itu adalah kata kerja transitif. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah masuk di pembelajaran kata benda, kata kerja transitif. Oke, kata kerja. Nah, kata kerja di sini misalnya contohnya di sini dalam buku penjelasan objek dari kata kerja transitif ditunjukkan oleh partikel o. Tulisannya adalah wo. Ya, ini adalah huruf wo, tapi dibacanya adalah o. Bisa ya? Ya, banyak kita gunakan dan tinggal pengulangan sih sebenarnya di sini. Nah, contohnya misalnya kata benda. Apa? Jus. Nomimas. Yusu nomimas. Yusu adalah kata benda, ya, kata jus. Kemudian kata kerja transitifnya di sini adalah nomimas. Ya, maka untuk menyambungkan, memperjelas maka digunakan partikel o. Partikel o. Banyak contoh ya, banyak contoh. Saya rasa teman-teman udah mulai paham di situ. Makan nasi. Ya, makan nasi, tuhan mata mas. Misalnya apa lagi? Minum teh, apa teh? Suimas. Iya, saya cuma ngisap. Jadi otak ngisap. Gimana sih? Panas gitu. Kapan habisnya minumannya sekali dihisap? Tabako. Ya, itu tabako. Tambah siapa? Tabako, suimas, mizuo, nomimas, kohio, nomimas. Bisa ya? Sampai di situ. Nah, ada pertanyaan seputar partikel O? Ya, ada masing. Ada masing ya? Saya rasa paham ya untuk ini. Oke, saya rasa paham untuk di sini. Kemudian lanjut. Satsuka osimas. Kata benda osimas. Kata benda osimas. Melakukan pekerjaan bermain. Nah, kapan kita menggunakan osimas di sini? Simas disertai kata benda secara luas sebagai objek, mempunyai arti bahwa melakukan hal yang ditunjukkan oleh objek tersebut. Beberapa contoh yang diberikan di bawah ini adalah olahraga, permainan dan lain-lain. Contoh saka apa?
Osimas. Hah? Bola. Ini sensei Satsuka. Satsuka Osimas. Satu juga. Bikin bahasa baru sensei. Sakao Osimas. Osimas. Atau bermain sepak Bola. Ya, bermain sepak Bola. Sakka. Sakka Osimas. Kemudian Sakka Osimas. Sakka Osimas. apa ini? Torampo. Torampo Osimas. Itu bermain kartu. Torampo ya, saya jadi jenis permainan ya kayak gaple bisa, tapi cara mainnya juga biasa nggak pernah main Simas, torampo. Simas itu sensei bermain. Simas itu Mengerjakan. dalam artinya di sini. Kalau dia berasal dari kata benda, ketika kita mau menjelaskan untuk dia berubah menjadi kata kerja, maka kita tambahkan Osimas. Misalnya sepak bola, soccer itu adalah kata benda. Tapi kalau kita mau berubah menjadi kata kerja, maka tinggal tambahkan Osimas atau melakukan. Maka berubahlah sepak bola ini menjadi kata kerja. Saka Osimas. Gitu ya. Saka Osimas. Misalnya main Bola. voli misalnya. Voli itu bareboru. Ya, bareboru itu misalnya bareboru itu voli itu. Ya. Volleyball itu adalah kata benda, benar nggak? Jenis olahraga. Tapi kalau mau bermain voli atau menjelaskan kegiatan yang berlangsung pada saat pertandingan voli, maka voli maka tinggal tambah Osimas. bisa. Di situ bisa berarti melakukan, mengerjakan ataupun bermain kalau dia olahraga. Nah di dalam buku di situ ada 3 digolongkan. Pertama 1 untuk olahraga, permainan dan lain-lain, maka dia artinya jadi bermain. Ya, Saka Osimas, Bareboru Osimas, kemudian Tenisu Osimas. Kuno Osimas. Oh, lagi ceritanya itu Pak. Ya, lanjut. Pertemuan acara lain-lain. Ya, misalnya di kata party itu adalah pati, di sini tulis bahasa Jepang. Party itu adalah dari bahasa party. Artinya party apa? Pesta. Di sini party Osimas. Artinya dia mengadakan pesta. Artinya tapi dalam artian juga bisa jadi melakukan pesta, bisa ya. Gitu ya, melakukan pesta atau mengadakan pesta. Itu jenis kalau dia kegiatan. Intinya adalah dia berubah menjadi dari kata benda menjadi suatu kata kerja atau dilakukan. Gitu ya. Kayak Osimas. Hah? Ya bisa kayak Osimas bisa. Kalau kayak rapat itu biasa menggunakan kata meeting bu. Di sini lihat sensei. Di sini lihat. Ada. Iya memang, tapi rata-rata juga kalau sekarang ada yang menggunakan kata meeting bu. Orang-orang Jepang juga udah mulai keren loh menggunakan bahasa Inggris. Dan tapi kayak diubah jadi kata meeting menjadi meeting bu. Ya pada dasarnya adalah kaigi. Ya kalau orang-orang pada dasarnya menggunakan masih kata kaigi. Tapi kata kaigi jarang saya dengar. Saya sendiri jarang, rata-rata menggunakan meeting you. Ya. Jadi pada soal bahasa Inggris. Padahal dari kata meeting.